Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Baru-baru ini sempat dengar kabar mengenai ada orang yang terkena penyakit pes di Cina dan Mongolia. Kalau kita tarik lebih lanjut, wabah pes ini pernah terjadi di daerah Eropa dan sangat mematikan yang kita sebut sebagai Black Death. Dan itu terjadi di tahun 1346 sampai 1353. Jadi cukup panjang ya, 7 tahun. Dan banyak memakan korban, sampai 50 juta orang di daerah Eropa. Akan tetapi, untuk saat ini WHO tidak menganggap penyakit pes ini akan menimbulkan wabah seperti wabah COVID atau seperti wabah yang pada tahun yang lalu, 1346 sampai 1353. Dan WHO akan tetap terus memantau perkembangan munculnya wabah pes di Cina dan Mongolia. Pes atau yang kita sering sebut sebagai sampar atau plak adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri Yersinia pestis ini biasanya terdapat pada hewan pengerat, yaitu tikus, bajing, ataupun tupai. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui dua cara, yaitu kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung yang dimaksudkan adalah saat kita punya luka di kulit dan luka ini kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Yang kedua, kontak tidak langsung, yaitu melalui gigitan pinjal atau gigitan kutu. Nah, kutu yang ini sebelumnya telah terinfeksi atau dia menggigit hewan pengerat dan menghisap darahnya, sehingga kutu ini terinfeksi bakteri tersebut. Dan kutu ini akan menggigit tubuh kita, sehingga kita dapat terinfeksi bakteri tersebut. Penyebaran pes pada manusia atau antar manusia dapat terjadi hanya pada pes yang menginfeksi paru-paru. Penyebarannya yaitu dengan cara saat penderita pes ini batuk dan kemudian menyebarkan droplet dan kita menghirup droplet itu sehingga kita dapat terkena penyakit pes. Penyakit pes ini juga dapat menginfeksi hewan peliharaan, yaitu dengan cara melalui gigitan pinjal atau kutu, atau juga dapat melalui langsung saat hewan peliharaan tersebut makan hewan yang terinfeksi. Ada beberapa faktor yang meningkatkan seseorang terkena penyakit pes ini, yaitu saat kita tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk, kemudian banyak hewan pengeratnya atau tikus, bajing, maupun tupai, dan banyak makanan sisa sehingga memancing hewan pengerat itu untuk datang ke lingkungan kita. Kemudian bisa juga kontak langsung dengan hewan pengerat, apalagi saat kita mempunyai luka dan kita tidak memakai sarung tangan. Yang ketiga, kita berpergian ke daerah yang terdapat penyakit pes. Yang keempat, saat kita melakukan aktivitas di lingkungan terbuka, sehingga kita dapat beresiko terkena gigitan kutu maupun terkena gigitan hewan pengerat yang terinfeksi. Yang kelima, saat kita profesinya sebagai perawat maupun dokter hewan, sehingga kita beresiko tinggi untuk terkena penyakit pes tersebut. Gejala dari penyakit pes ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan organ yang terkena. Yang pertama, sistem limfatik, yang kedua, paru-paru, dan yang ketiga, aliran darah. Gejala penyakit pes ini biasanya terjadi umumnya 2-6 hari setelah terinfeksi. Gejalanya pun bervariasi tergantung pada organ mana yang terinfeksi. Bila yang terinfeksi sistem limfatik atau yang kita sebut sebagai bubonic plaque, gejalanya seperti demam, pusing,
lemas, dan terdapat benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening. Bisa di leher, bisa di ketiak, maupun di lipat paha. Benjolan itu akan besar dan bisa sampai sebesar telur ayam. Namun konsistensinya atau kalau kita pegang itu terasa lunak dan hangat. Yang kedua, penyakit pes pada aliran darah atau yang kita sebut juga sebagai septicemic plaque. Penyakit ini gejalanya demam, lemas, nyeri otot, bisa juga perdarahan, mual muntah, nyeri perut. Jadi gejala yang ini lebih bervariasi dibanding yang limfatik karena dia langsung ke aliran darah. Dan penyakit yang ini bisa juga menyebabkan shock dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, penyakit pes pada paru-paru atau yang disebut juga sebagai pneumonia plaque. Penyakit ini gejalanya yaitu batuk dan mengeluarkan darah, sesak nafas, demam tinggi, dan bila berkelanjutan dapat menyebabkan gagal nafas. Penyakit ini yang paling membahayakan dibanding yang lainnya walaupun paling jarang terjadi. Dan penyakit ini perkembangannya sangat cepat dibanding penyakit yang bubonik maupun yang septicemic. Penyakit pes ini merupakan penyakit yang membahayakan nyawa, dan penyakit pes ini harus ditangani sedini mungkin. Dan bila tidak ditangani sedini mungkin akan menimbulkan kematian. Pengobatannya adalah diberikan antibiotik sedini mungkin, kemudian diberi tambahan oksigen, dan diberi cairan melalui infus. Pasien yang terkena pes pada paru-paru atau pneumonia plaque harus diisolasi untuk mencegah penyebarannya. Beberapa hal yang kita dapat lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pes. Yang pertama, gunakan sarung tangan apalagi saat kita mempunyai luka atau mempunyai lecet di kulit. Yang kedua, memastikan rumah kita bersih dari hewan pengerat, yaitu dengan cara membersihkan sampah makanan sehingga sampah makanan ini tidak dapat dikonsumsi oleh hewan pengerat. Kemudian bisa juga membersihkan area-area yang berpotensi untuk jadi sarang hewan pengerat ini. Yang ketiga, gunakan pembasmi serangga untuk membersihkan kutu-kutu sehingga kita tidak dapat digigit oleh kutu. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.